Halo guys, kali ini balik lagi sama gua. Kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya ngerawat sepatu ataupun apapun itu barang-barang kita yang berbahan suede. Nah, bahan suede ini bahan yang mana kalau yang gue tahu ya itu bahan yang paling kuat karena dia dari kulit kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kali ini kita bakal gimana sih tutorial gimana cara ngebersihin sepatu atau barang-barang yang dari berbahan suede gitu teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, gue mau cerita dulu. Sepatu ini gue beli kurang lebih berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. 2017 atau 2018, gua kurang tahu persis. Nah, ini sebenarnya warnanya itu awalnya putih tapi karena terlalu sering dipakai jadi agak kusam warnanya. Nah, sebenarnya sepatu suede ini perawatannya itu dibilang mudah juga enggak, dibilang sulit juga enggak, tapi memang perawatannya harus tepat gitu teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah eh, gimana sih cara kita mencuci sepatu suede kita kalau setelah digunakan seperti itu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah, banyak sih ini kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna-pengguna sepatu. Ketika kita selesai menggunakan sepatu, banyak kesalahan itu tidak mengganjal dalaman sepatu. Jadi dia menjadi kempes karena tidak diganjal. Jadi bentuknya nanti akan menjadi eh, nggak bagus lagi lah istilahnya kayak gitu. Jadi setelah kalian menggunakan, kalian bersihkan atau kalian lagi ingin membersihkan dan kemudian akan disimpan, ada baiknya kalian ganjal dulu ujung sepatu kalian menggunakan kertas ataupun apapun itu. Jadi bentuknya itu akan tetap sempurna seperti itu. Misalnya kayak gini tuh, dia akan berbeda dengan yang ini tuh ketika sudah diganjal. Yang selanjutnya kita ganjal juga. Oke, sudah diganjal. Nah, setelah itu mulai kita masuk ke pembersihannya. Gimana sih cara membersihkan sepatu suede ini gitu. Jadi jangan sekali-kali teman-teman membersihkan sepatu suede dengan air. Kenapa? Karena dia akan merusak tekstur dari kulit suede itu sendiri dan akan membuat warna yang ada di eh, sepatu kalian, kalau putih dia akan menjadi kuning dan kalau ada warna lain dia akan menjadi kusam seperti itu. Nah, gue disclaimer dulu, gue nggak pernah cuci sepatu ini pakai air, tapi karena beberapa kali gue gunain kena hujan dan kena becek gitu, jadi mungkin terkena air. Nah, caranya gimana sih membersihkan sepatu suede yang tepat? Nah, pertama teman-teman, kalian harus punya eh, sikat sikat yang lembut khususnya untuk sepatu ya. Jadi kalian sebelum ke selanjutnya itu kalian harus sikat dulu sepatunya itu menggunakan sikat ini. Kalau gue pakai yang ini, sikat sepatu khusus yang lembut. Nah, kemudian kita gosokkan saja gitu. Oke sebentar, nah kita gosokkan saja. Jadi kita untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Kenapa misalnya, kenapa sih nggak searah doang gitu, kenapa kita mengikatnya tidak searah? Nah, karena suede ini kalau kita perhatikan dia memiliki tekstur di sini. Nah, tekstur ini nanti itu apabila kita gosok bolak-balik, dia akan melepaskan kotoran-kotoran yang ada. Jadi dia nggak bakalan rusak kalau misalnya digosok bolak-balik karena memang teksturnya itu suede kan kita tahu bahwa dia agak kasar gitu ya. Nah, jadi kita gosok aja. Gue nggak pernah mau percayain ke ini ya, ke tempat cuci sepatu karena gue gak tahu itu sepatu gue bakal diapain, jadi lebih baik gue bersihin sendiri gitu. Nah, kita bersihin juga sol-solnya gitu. Pastikan semua kalian gosok, menghilangkan debunya gitu semua ya. Oke, kita gosok terus pokoknya bener-bener sampai kita rasa debunya udah hilang. Oke, digosok aja bagian belakangnya. Ini sepatu termasuk salah satu sepatu gue yang paling awet karena ya itu udah berapa tahun tapi oke banget. Paling cuma nambah sol doang. Ini murah, ini sol jalanan dong 15.000 udah bagus, udah rapi, udah bersihin. Kalau kalian memang mau deep clean sampai ke dalam, eh, memang harus menggunakan air, tapi gue tidak menyarankan. Kalau untuk deep clean itu lebih baik kalian ke apa ya, ke tempat cuci sepatu karena yang lebih paham untuk deep clean itu
ya dari tempat cuci sepatu, karena jangan sampai bahan suede ini terkena air. Kita gosok aja bolak-balik, nggak apa-apa. Oke, sorry. Nah, ini udah cukup bersih, udah bersih. Oke, kita letakkan dulu yang sebelahnya. Jadi kalau digosok bolak-balik itu ada masalah ya, yang tadi gue bilang di awal, nggak harus arah gitu, nggak, karena nanti bakal kotoran ataupun kulit-kulit yang udah kotor yang masih bisa terangkat gitu. Ini untuk kita bersihin si suede dulu ya, nanti coba kita tutorial buat membersihin si solnya kayak gitu. Kita gosok terus sampai bersih. Oke. Nah setelah itu nah setelah udah agak bersih, kita akan bersihin ini pakai gimana sih cara menghilangkan noda-noda, spot noda, misalnya kayak mana ya. Nah misalnya kayak di sini nih, bagian-bagian depan nih biasanya kan suka kotor. Nah ini kita bakal menggunakan apa namanya, penghapus. Jadi kalian pasti tahu kan ada penghapus biasa yang buat pensil, buat alat tulis. Nah kita bakal bersihin ini pakai penghapus gitu. Kenapa pakai penghapus? Yaitu adalah kita menghindari dengan air. Apakah bakal merusak tekstur dari sepatu suede kalian? Tidak, karena dia akan mengangkat kotoran-kotoran atau kulit-kulit yang memang udah tidak baik lagi untuk penampilan sepatu kalian gitu. Jadi kita mulai aja untuk membersihkannya dengan penghapus. Jadi kalian siapkan karet penghapus, kalau bisa yang warna putih, karena supaya kotorannya tidak mempengaruhi sepatu kalian. Nah jadi kita ambil aja karet penghapus, terserah mau apa, tapi yang gue sarankan sih yang putih ya, supaya kotorannya justru nggak mengotori sepatu gitu. Jadi mulai aja kita bersihin, jadi bekas-bekas penghapus ini yang kita gesekin ke sepatu ini, dia akan mengangkat kotoran serta kulit-kulit dari suede yang memang sudah tidak yang sudah mengganggu penampilan sepatu atau barang-barang kalian yang berbahan suede gitu. Kita gosok sampai daerah-daerah yang kotornya itu bersih gitu. Jadi itu kita bahan suede dan bahan kulit-kulit lainnya lah, terutama itu kita jangan sampai membersihkannya menggunakan air ya, karena itu pasti bakal merusak tekstur kulit dari sepatu, terus juga akan membuat sepatu yang berbahan suede putih menjadi kusam dan yang lain juga, dan dia akan menjadi keras gitu, dan akan lama-kelamaan merusak sepatu gitu. Nah ini bisa kalian mulai langsung aja ke solnya gitu, karena dia bakal membersihkan juga gitu. Jadi walaupun kalian mau bersihin solnya pakai air, takutnya dia mengenai si bahan suede-nya gitu. Jadi kalian yang masih membersihkan sepatu pakai terutama suede menggunakan air, nah lain kali setelah melihat videonya kalian jadi tahu gimana cara membersihkan sepatu atau barang-barang kalian yang berbahan suede menjadi bersih gitu. Kita gosok terus. Nah kalau kalian memang mau cuci talinya, bisa kalian kalau kalian memang mau cuci talinya aja tinggal dilepas. Tuh bisa lihat bedanya antara yang belum digosok nih, yang di depan sama yang ini. Terlihat kan perbedaannya. Nah kalau kita gosok ini, nah nanti dia kulit-kulit kasar yang sudah kotor ini dia akan terangkat. Apakah itu akan merusak sepatu? Tidak teman-teman ya. Kita bersihin juga solnya gitu. Oke.
Oke, kita bersihin seluruhnya. Bersihin, digosok terus aja sampai kalian ngerasa sudah cukup gitu. Tuh, lihat kan bedanya setelah digosok dan yang belum, dia akan terlihat perbedaannya. Oh ya, sambil kalian jangan lupa soalnya kalau kalian rasa menggunakan penghapus untuk membersihkan sol ini kurang bersih, ataupun sol kalian pada saat keadaan membersihkan ini sangat kotor, kalian bisa menggunakan pasta gigi untuk membersihkan solnya. Tapi pastikan bahan suede di sepatu kalian tidak terkena dari air dan pasta gigi itu gitu. Jadi pasta gigi juga buat yang sol berbahan karet putih gini cocok untuk membersihkannya supaya dia bersih maksimal gitu. Oke, udah kita gosok semua, kita lihat perbedaannya. Ini yang sudah, ini yang belum. Nah, gimana kan? Jelaskan perbedaannya tuh. Oke. Nah, kalau di kamera dia tidak terlalu terlihat ya. Cuman kalau di saya ini lebih bersih. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi gunain penghapus. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan air karena akan merusak sepatu kalian. Ini yang belum ya. Jadi kita contohnya satu aja. Jadi setelah kalian menggunakan udah dihapus, kalian bersihin kembali bekas sisa-sisa butiran-butiran dari si penghapus ini gitu. Jadi langsung aja kita gosok lagi. Oke, sampai bersih, sampai sisa-sisa penghapusnya hilang. Oke, pastikan bersih ya bekas-bekas penghapusnya. Oke, sekarang sudah kinclong. Saya disclaim dulu ya, saya disclaim kembali karena sepatu ini sudah lebih dari 3 tahun, kurang lebih 3-4 tahun gitu. Jadi kalau kalian kok itu warnanya burem ya, karena memang udah tua sepatunya. Dan ini menunjukkan bahwa suede ini bahannya itu sangat awet. 3,5 tahun tidak ada yang robek ataupun istilahnya terkelupas, lemnya aman. Terutama bahan suede, dan kalian juga harus memilih brand sepatu yang menurut kalian bagus ya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian langkah terakhir adalah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus siapin bedak atau bedak bayi, bedak tabur. Kalian udah nggak asing kan? Sudah nggak asing kan untuk bedak bayi atau bedak tabur. Nah, fungsinya apa sih bedak bayi atau bedak tabur di sini? Nah, fungsinya adalah untuk apabila sepatu kalian terkena air, misalnya nih kalian pakai sepatu suede ketika hujan. Nah, kalian ketika sampai di rumah atau di kosan ataupun dimanapun, kalian harus menaburkan bedak di sepatu kalian yang basah, terutama suede, supaya sepatu kalian yang basah itu nanti airnya akan diserap si bedak tabur atau bedak bayi tersebut gitu. Jadi dia basahnya itu, lembab itu tidak menyebabkan sepatu rusak apabila sudah ditaburin bedak bayi. Nah, bedak itu berfungsi untuk menyerap gitu.
Dan itu pun tidak hanya air. Ketika kalian lagi makan, ketumpahan kuah, ketumpahan sambal, kalian bisa langsung taburin bedak bayi gitu. Nah, untuk menjaga performa sepatu gue juga yang putih ini, gue menggunakan si bedak tabur itu. Jadi bedak tabur juga selain untuk menghilangkan air ataupun yang bersifat basah, jadi bisa digunakan untuk apa ya? eh, Apabila yang sepatunya berwarna putih, jadi putihnya itu akan kembali gitu. Nah, ini bedak yang udah gue taruh di wadah kayak gini. Nah, gue ambil tisu. Nah, jadi kita langsung di apply aja ke sini. Nanti kita ratain. Gampang ratainnya, yang penting udah kalian taburin di atas sepatu sweat kalian. Apabila sepatu sweat kalian berwarna putih, kalian tidak perlu lagi ketika sudah di apply gini, tidak perlu lagi digosok dengan sikat, karena bisa membantu sepatu kalian terlihat lebih putih gitu. Tetapi apabila sepatu kalian berwarna, memiliki warna lain seperti hitam ataupun warna lainnya, kalian wajib untuk menggosok kembali supaya si bekas bedaknya itu hilang, nggak ada putih-putihnya gitu. Ini juga bisa ketika kalian mau menyimpan sepatu, bisa banget nih gunain bedak biar debu-debu itu yang menempel di sepatu itu tidak langsung terkena ke bahan sweatnya. Jadi dia akan dilindungi oleh butiran-butiran dari bedak ini itu teman-teman. Jadi kita apply di sweat. Nah, jadi kita gunain, kalau gua menggunakan ini kuas kecil untuk kita ratakan si bedak tadi gitu, supaya teraplikasi dengan baik di sepatu kita. Oke, nah. Oke, nah, agak banyak nggak apa-apa. Nanti, nah setelah kalian sepatu kalian basah, kalian apply, misalnya terkena hujan ataupun terkena noda yang basah. Setelah kalian apply bedak ini, kalian diamkan dulu selama semalaman atau seharian. Kalau bisa sambil dikipas di depan kipas angin supaya maksimal penyerapan dari bedaknya dan pengeringannya. Nah, setelah keesokan harinya, kalian bisa sudah terlihat kering. Nah, pastinya bedak tersebut yang ada di sepatu kalian akan menggumpal gitu. Nah, itu kalian langsung bersihkan menggunakan sikat seperti ini. Jadi kalian gosok aja langsung. Nah, tapi apabila kalian hanya menggunakan bedak untuk tidak basah seperti yang saya lakukan ini, nah kalian hanya apa ya istilahnya, hanya membersihkan bekas bedaknya itu ketika kalian ingin menggunakannya saja. Jadi misalnya di dalam sepatu nih, di dalam sepatu, di dalam kotak nih, udah nggak usah dibersihin dulu aja. Habis dikasih bedak gini, simpan aja langsung di kotak gitu. Tapi ketika kalian mau keluar baru dibersihin. Itu untuk sepatu yang berwarna. Tapi kalau sepatu kalian putih, ya udah nggak usah disikat pakai ini lagi, udah. Jadi dia bisa membantu penampilan sepatu putih kalian menjadi lebih putih gitu. Dan ketika kalian keluar, itu juga bisa melindungi sepatu sweat kalian dari debu si bedak ini gitu teman-teman. Udah kita apply, udah cukup. Nah, kita bisa lihat hasilnya, perbedaannya. Yang sebelah kiri ini adalah sepatu yang sudah dibersihkan dan digunakan di apply dari bedak. Ada kan, jauh kan bedanya setelah dibersihkan. Jadi sekalian jangan pernah menggunakan air ya pokoknya. Ini yang setelah dibersihkan, ini yang belum. Tuh, terlihat kan perbedaannya. Jadi saya review lagi apa sih yang digunakan untuk membersihkan sepatu sweat ini supaya sepatu sweat kalian menjadi lebih awet, bersih gitu. Jadi yang pertama kalian harus siapin sikat sepatu khusus untuk sepatu yang lembut ya, sikat sepatu. Kemudian kalian harus siapkan penghapus. Jadi setelah kalian sikat tadi, kalian hapus bagian-bagian yang masih kotor gitu, sikat. Dan yang terakhir adalah bedak tabur merek apapun terserah, dan kuas gitu. Jadi kalian menggunakan bahan-bahan tersebut untuk membersihkan sepatu sweat kalian. Itu aja sih paling bisa gue kasih tips untuk membersihkan sepatu sweat kalian. Jadi kalian kalau mempunyai barang atau sepatu yang berbahan sweat, nggak salah lagi cara membersihkannya gitu sih. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Apabila kalian tidak suka dengan video ini, kalian boleh unlike. Jangan lupa subscribe. Kemudian semoga kalian sehat selalu di era pandemi ini. Selamat
ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, apabila kalian ada saran untuk buat konten apa, komen di bawah ya. Terima kasih.